Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Afelita Zahra dari SDN Jimbe 3, Kecamatan Kadunangan, dan saya kelas 5. Hobi saya bercocok tanam. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Saya akan menceritakan legenda Gunung Kelud. Alkisah. Setelah disabda atau dikutuk oleh ayahnya menjadi manusia berkepala sapi atau lembu dan tidak diperbolehkan tinggal di Kahuripan. Akhirnya si bocah Mahesasura pergi ke barat sambil langsung pawero. Seiring waktu Mahesasura telah tumbuh dewasa dan akhirnya sampai di lereng tenggara sebuah bukit yang masih berupa hutan belantara tak bertuan yang dikuasai jin dengan bala tentara makhluk halus lainnya. Di tempat inilah Mahesasura telah tumbuh dewasa bahkan alas untuk dijadikan tempat tinggal. Di sinilah Mahesasura telah mempertaruhkan dengan berbekal ilmu Handaka-Purda dan ilmu Balen Amuk. Karena kesuburan tanahnya, banyak pendatang yang ikut bertempat tinggal di daerah tersebut. Jin penguasa hutan tersebut dengan bala tentaranya akhirnya telah ditaklukkan oleh Mahesasura. Daerah tersebut dinamakan Bandar Angin. Mayoritas pendatang menyebut Mahesasura dengan nama Lembusura karena melihat fisiknya dan sebagai penguasa wilayah tersebut. Suatu hari, Mahesasura telah mendengar kabar bahwa di Kediri ada seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Kirisuci. Dan akhirnya Lembusura pun pergi ke Kediri untuk melamar sang Dewi Kirisuci. Setelah datang, Dewi Kirisuci pun melihat Lembusura dan kaget karena melihat fisik dan sosok Lembusura. Atau dalam adat Jawa, ketika pelamar atau yang dinikahkan harus diketahui bibit, bebek, dan bobotnya. Sang putri menolak permintaan itu secara halus agar tidak dapat mempertaruhkan kemarahan Lembusura dan peperangan antara Kediri dan Bandar Angin yang ujung-ujungnya dapat menyengsarakan rakyat jelata. Tetapi sang putri membuat syarat kepada Lembusura. Ingsun gelem sira kaya anggawe ake iso nggawe sumur ing wates Kediri lan Bandar Angin kang tinembus segara kidul. Mendengar persyaratan tersebut pun Lembusura pun menyanggupi. Setelah mendengar Lembusura kalau membuat sumur hampir tembus ke Laut Selatan, Dewi Kirisuci pun panik dan memanggil Patih Pujanggeleng untuk menghentikan pembuatan sumur tersebut. Patih Pujanggeleng pun memanggil prajurit dan membawa daun-daun kelor dan tombak-tombak menuju sumur yang dibuat Lembusura. Setelah tiba, Patih Pujanggeleng pun melihat Lembusura masih
di dalam sumur tersebut, dan Patih Pujanggala menyuruh prajurit untuk menimbun dan memasukkan daun-daun kelor dan tombak-tombak beserta batu-batuan di sekitar lokasi pembuatan sumur di sana. Akhirnya Pak Lembu Suro pun mengetahui bahwa dirinya dikhianati, dan Lembu Suro di dalam sumur tersebut dengan penuh dendam bersumpah, besok bakal petuk piwales ingsun sing makaping-kaping perumpamane kelup-kelup, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedul. Dan akhirnya Lembu Suro pun meninggal, dan Patih Pujanggala kembali ke Kediri untuk memberitahu sang putri. Akhirnya sampai di Kediri, Patih Pujanggala pun memberitahu putri yang Lembu Suro sudah meninggal. Akhirnya sang putri mengakui jika dia bersalah. Untuk mengurangi rasa bersalahnya, sang Dewi Diri Suci pun mengasingkan diri dan meminta kepada Sang Maha Kuasa agar rakyatnya diberi keselamatan dan menangkap Lembu Suro. Ia bertapa di pertapan Gunung Pegat Serengat Blitar. Sampai sekarang Lembu Suro pun bagi masyarakat Blitar masih menjadi penguasa gaib. Sekian dari saya, terima kasih. Jika saya ada kurang salahnya atau lebih, saya mohon maaf.